Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kami akan melanjutkan kisah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu semenjak beliau masuk Islam hingga pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya tentang apa yang harus ia lakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah mengemukakan kepadanya pertanyaan berikut ini. Ya Aba Dzarrin, kaifa anta idza adrakaka umara'u yasta'thiruna bil fai' fa ajaba qailan idzan walladzi ba'atsaka bil haqqi la adribanna bi sayfi fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afala adulluka ala khairin min dzalik isbir hatta talqani. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi? Abu Dzar menjawab, demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedangku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku. Tahukah Anda kenapa Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu? Itulah persoalan pembesar dan harta. Nah, itulah persoalan pokok bagi Abu Dzar, dan untuk itu ia harus membaktikan hidupnya. Suatu kemuskilan menyangkut masyarakat umat dan masa depan yang harus dipecahkannya. Hal itu telah dimaklumi oleh Rasulullah, dan itulah sebabnya beliau mengajukan pertanyaan seperti demikian, yaitu untuk membekalinya dengan nasihat yang amat berharga. Bersabarlah sampai kamu menemuiku. Maka Abu Dzar akan selalu ingat kepada wasiat guru dan Rasul ini. Ia tiadalah akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengaut kekayaan dari harta rakyat sebagai ancamannya dulu. Tetapi juga ia tidak akan bungkam atau berdiam diri walau agak sesaat pun terhadap mereka. Memang seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya menggunakan senjata untuk menebas leher mereka, tetapi beliau tidak melarangnya menggunakan lidah yang tajam demi membela kebenaran, dan wasiat itu akan dilaksanakannya. Masa Rasulullah berlalulah sudah, disusul kemudian oleh masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Dalam kedua khilafah ini masih dapat dijinakkan sebaik-baiknya godaan hidup dan unsur-unsur fitnah pemecah belah, hingga nafsu angkara yang haus dahaga tidak beroleh angin atau mendapatkan jalan. Ketika itu, tidak terdapat penyelewengan-penyelewengan yang akan mengakibatkan Abu Dzar bangkit menentang dengan suaranya yang lantang dan kecamannya yang pedas. Telah lama berlaku dalam pemerintahan Amirul Mukminin Umar keharusan hidup sederhana dan menjauhi kemewahan serta menegakkan keadilan bagi setiap pejabat dan pembesar Islam. Begitupun para hartawan di mana mereka berada, telah melaksanakan disiplin ketat yang hampir saja tidak terpikul oleh kemampuan manusia. Tiada seorang pun di antara pejabatnya, baik di Irak, di Syria, Son'a, atau di negeri yang jauh letaknya sekalipun, yang memakan panganan mahal yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Kecuali selang beberapa hari, berita itu akan sampai kepada Umar, dan perintah keras pun akan memanggil pejabat yang bersangkutan menghadap khalifah di Madinah untuk menjalani pemeriksaan ketat. Akan tenanglah Abu Dzar kalau demikian, tentram dan damai, selama Al-Faruqul Azim masih menjabat Amirul Mukminin, dan selama Abu Dzar dalam kehidupannya tidak diganggu oleh kepincangan-kepincangan seperti penumpukan harta dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka dengan pengawasan Umar Ibnul Khattab yang ketat terhadap pihak penguasa dan pembagian yang merata terhadap harta, berarti telah memberikan kepuasan dan kelegaan kepada dirinya. Dan dengan demikian, dapatlah ia memusatkan perhatiannya dalam beribadat kepada Allah penciptanya dan berjihad di jalannya, tanpa sedikit pun hendak berdiam diri jika melihat kesalahan-kesalahan di sana-sini, yang ketika itu memang jarang terjadi. Akan tetapi,
Setelah khalifah terbesar yang teramat adil dan paling mengagumkan di antara tokoh kemanusiaan telah pergi, terasa adanya kehampaan dalam kepemimpinan. Bahkan hal tersebut menimbulkan kemunduran yang tak dapat dikuasai dan dibatasi oleh tenaga manusia. Sementara itu, meluasnya ajaran Islam ke berbagai pelosok dunia menumbuhkan kemakmuran hidup. Orang yang tidak dapat menahan godaan dunia, banyak yang terjerumus ke dalam kemewahan yang melebihi batas. Abu Dzar melihat bahaya ini. Panji-panji kepentingan pribadi hampir saja menyeret dan mendempak orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan panji-panji Allah. Dan dunia, dengan daya tarik serta tipu muslihatnya yang mempesona, hampir pula memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakannya sebagai wadah untuk menyemai dan menanamkan kebajikan. Dan harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia, cenderung berubah rupa menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Dan kepada siapa? Tiada lain kepada sahabat-sahabat Muhammad SAW yang di waktu wafatnya baju besinya sedang tergadai, sementara gudukan upeti dan harta rampasan perang bertumpuk di bawah telapak kakinya. Hasil kekayaan bumi yang sengaja diperuntukkan Allah bagi semua umat manusia, dengan menjadikan mereka mempunyai hak yang sama, hampir berubah menjadi suatu keistimewaan dan hak monopoli bagi mereka yang terbenam dalam kemewahan, dan jabatan yang merupakan amanat untuk dipertanggungjawabkan kelak di hadapan pengadilan ilahi, beralih menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang menghancur binasakan. Abu Dzar melihat semua ini. Ia tidak memikirkan apakah itu menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Hanya ia langsung menghunus pedang, meletakkannya ke udara dan membedahnya. Kemudian ia bangkit berdiri dan menantang masyarakat yang telah menyimpang dari ajaran Islam dengan pedangnya yang tak pernah tumpul itu. Tetapi secepatnya bergemalah dalam kalbunya bunyi wasiat yang telah disampaikan Rasulullah kepadanya dulu. Maka dimasukkannya kembali pedang itu ke dalam sarungnya, karena tiada sepantasnya ia akan mengacungkannya ke wajah seorang muslim. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak ada hak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru atau tidak sengaja. Bukankah dulu Rasulullah telah menyatakan di hadapan para sahabatnya bahwa di bawah langit ini takkan pernah lagi muncul orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar? Orang yang memiliki kemampuan seperti itu berupa kata-kata tepat dan jitu, tidak memerlukan lagi senjata lainnya. Satu kalimat yang diucapkannya akan lebih tajam dan banyak hasilnya daripada pedang walau sepenuh bumi. Maka dengan senjata kebenarannya, ia akan pergi mendapatkan para pembesar, kaum hartawan. Pendeknya kepada dunia manusia yang cenderung menumpuk kekayaan yang membahayakan agama, yakni agama yang sengaja datang untuk memberikan bimbingan dan bukan untuk memungut upeti. Sebab kenabian bukan suatu kerajaan, menjadi rahmat karunia bukan azab sengsara, mengajarkan kerendahan hati bukan kesombongan diri, persamaan bukan pengkastaan, kesahajaan bukan keserakahan, kesederhanaan bukan keborosan, kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup bukan terperdaya dan mati-matian dalam mengejarnya. Baiklah, ia pergi mendapatkan mereka semua, dan biarlah Allah menjadi hakim di antaranya dengan mereka, dan dialah sebaik-baik hakim. Maka pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta, dan dengan lisannya yang tajam dan benar, merubah sikap mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja, tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji, yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja. Bahkan sampai di negeri yang jauh, yang penduduknya selama itu belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar bagaikan terbang ke sana, dan tak satu daerah pun yang dilaluinya, bahkan walau baru namanya yang sampai ke sana, menimbulkan rasa takut dan ngeri hati pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Seandainya penggerak hidup sederhana ini hendak mengambil suatu panji bagi diri pribadi dan gerakannya, maka lambang yang akan terpampang pada panji-panji itu tiada lain dari sebuah setrika dengan baranya yang merah menyala, sedang yang akan menjadi semboyan dan lagi yang selalu diulang-ulangnya setiap waktu dan tempat, dan diulang-ulang pula oleh para pengikutnya, seolah-olah suatu lagu perjuangan, ialah kalimat-kalimat ini.
Basyiril kanizina alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah bimakawim min nar tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum yaumal qiyamah. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan setiap ia berhadapan dengan seorang pembesar, selalu kalimat itu yang menjadi buah mulutnya. Begitupun setiap orang yang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, beritakan kepada para penumpuk harta. Kalimat ini benar-benar telah menjadi panji-panji suatu misi yang menjadi tekad serta pendorong dalam membaktikan hidupnya. Demi dilihatnya harta itu telah ditumpuk dan dimonopoli, serta jabatan disalahgunakan untuk memupuk kekuatan dan mengaut keuntungan. Serta disaksikannya bahwa cinta dunia telah merajalela dan hampir saja melumuri hasil yang telah dicapai di tahun-tahun kerasulan, berupa keutamaan dan kesolehan, kesungguhan dan keikhlasan. Abu Dzar menunjukkan sasarannya yang pertama terhadap poros utama kekuasaan dan gudang raksasa kekayaan, yaitu Syria, tempat bercokolnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah wilayah Islam paling subur, paling banyak hasil bumi, dan paling kaya dengan barang upetinya. Muawiyah telah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan, dengan tujuan untuk mengambil hati orang-orang terpandang dan berpengaruh, dan demi terjaminnya masa depan yang masih dirindukannya, didambakan oleh keinginannya yang luas tidak terbatas. Di sana tanah-tanah luas, gedung-gedung tinggi dan harta berlimpah telah menggoda sisa-sisa yang tinggal dari pemikul dakwah. Maka Abu Dzar harus cepat mengatasinya sebelum hal itu berlarut-larut, sebelum pertolongan datang terlambat hingga nasi telah menjadi bubur. Pemimpin gerakan hidup sederhana ini pun berkemas-kemas dan secepat kilat berangkat ke Syria, dan demi berita itu didengar oleh rakyat jelata, mereka pun menyambut kedatangannya dengan semangat menyala penuh kerinduan dan mengikuti kemana perginya. Bicaralah wahai Abu Dzar, kata mereka, bicaralah wahai sahabat Rasulullah. Abu Dzar melepaskan pandang menyelidik ke arah orang-orang yang berkerumun. Dilihatnya kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin yang dalam kebutuhan. Lalu dilayangkan pandangannya ke arah tempat-tempat ketinggian yang tidak jauh letaknya dari sana. Maka tampaklah olehnya gedung-gedung dan mahligai tinggi. Berserulah ia kepada orang-orang yang berhimpun di sekelilingnya itu, "Saya heran melihat orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Kenapa ia tidak mendatangi orang-orang itu dengan menghunus pedangnya?" Tetapi segera pula teringat olehnya wasiat Rasulullah yang menyuruhnya memilih cara evolusi daripada revolusi, menggunakan kata-kata tandas daripada senjata pedang. Maka ditinggalkannya lah bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata jitu. Diajarkannya lah kepada orang-orang itu bahwa mereka sama, tak ubah bagai gigi-gigi sisir, bahwa semua mereka berserikat dalam rizki, bahwa tak ada kelebihan seseorang dari lainnya kecuali dengan takwa, dan bahwa pemimpin serta pembesar dari suatu golongan haruslah yang pertama kali menderita kelaparan sebelum anak buahnya. Sebaliknya, yang paling belakang menikmati kekenyangan setelah mereka. Dengan ucapan serta keberaniannya, Abu Dzar telah memutuskan untuk membentuk suatu pendapat umum di setiap negeri Islam, hingga dengan kebenaran, kekuatan, dan ketangguhannya menjadi kekangan terhadap para pembesar dan kaum hartawan, dan dapat mencegah munculnya suatu golongan yang menyalahgunakan kekuasaan atau menumpuk harta kekayaan. Dalam beberapa hari saja, daerah Syria seakan berubah menjadi sel-sel lebah yang tiba-tiba menemukan ratu yang mereka taati. Dan seandainya Abu Dzar memberikan isyarat untuk berontak, pastilah api pemberontakan akan berkobar. Tetapi sebagai telah kita katakan tadi, niatnya hanya terbatas untuk membentuk suatu pendapat umum yang harus dihormati, dan agar ucapan-ucapannya menjadi buah bibir di tempat-tempat pertemuan, di masjid dan di jalan-jalan. Bahaya terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul itu mencapai puncaknya ketika ia mengadakan dialog dengan Muawiyah di hadapan umum, di mana yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan beritanya bagaikan terbang di bawah angin. Abu Dzar tampil sebagai orang yang paling jitu ucapannya, sebagai telah dilukiskan oleh Nabi sebagai gurunya. Dengan tidak merasa gentar dan tanpa tedeng aling-aling,
Ditanyainya Muawiyah tentang kekayaannya sebelum menjadi wali negeri dan kekayaannya sekarang, mengenai rumah yang dihuninya di Mekah dulu dan mahligai-mahligainya yang terdapat di Syria dewasa ini. Kemudian dihadapkannya pertanyaan kepada para sahabat yang duduk di sekelilingnya, yaitu yang ikut bersama Muawiyah ke Syria dan telah memiliki gedung-gedung serta tanah-tanah pertanian yang luas pula. Lalu ia berseru kepada semua yang hadir, apakah tuan-tuan yang sewaktu Quran diturunkan kepada Rasulullah, ia berada di lingkungan tuan-tuan? Jawaban pertanyaan itu diberikannya sendiri. Katanya, benar, kepada tuan-tuanlah Al-Quran diturunkan, dan tuan-tuanlah yang telah mengalami sendiri berbagai peperangan. Kemudian diulangi pertanyaannya, tidakkah tuan-tuan menjumpai dalam Al-Quran ayat ini? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih, yaitu ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikakan ke kening, ke pinggang dan punggung mereka, sambil dikatakan, nah, inilah dia yang kalian simpan untuk diri kalian itu, maka rasailah akibatnya. Muawiyah memotong jalan pembicaraannya, katanya, ayat ini diturunkan kepada ahlul kitab. Tidak, seru Abu Dzar. Bahkan ia diturunkan kepada kita dan kepada mereka. Abu Dzar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan para anak buahnya agar melepaskan gedung, tanah, serta harta kekayaan itu, dan tidak menyimpan untuk diri masing-masing, kecuali sekedar keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Dzar dan soal tanya jawab ini tersebar dari mulut ke mulut, dari orang banyak ke orang banyak. Semboyannya semakin nyaring terdengar di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Sampaikan kepada para penumpuk harta akan setrika-setrika api neraka. Muawiyah sadar akan adanya bahaya. Ia cemas akan akibat ucapan tokoh ulung ini, tetapi ia pun mengerti akan pengaruh dan kedudukannya, hingga tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkannya. Hanya dengan segera ditulisnya surat kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an menyatakan Abu Dzar telah merusak orang-orang di Syria. Sebagai jawabannya, Utsman mengirim surat meminta Abu Dzar datang ke Madinah. Kembali Abu Dzar berkemas-kemas menyingsingkan kaki celananya, lalu berangkat ke Madinah. Dan pada hari keberangkatannya itu, Syria menyaksikan saat-saat perpisahan dan ucapan selamat jalan dari khalayak ramai. Suatu peristiwa yang luar biasa yang belum pernah disaksikannya selama ini. Aku tidak memerlukan dunia, tuan-tuan. Demikianlah jawaban yang diberikan oleh Abu Dzar kepada Utsman setelah ia tiba di Madinah, yakni setelah berlangsung diskusi yang lama antara mereka, dari pembicaraan dengan sahabatnya itu dan berita-berita yang berdatangan kepadanya dari seluruh pelosok yang menyatakan dukungan sebagian besar rakyat terhadap pendapat Abu Dzar. Utsman menyadari sepenuhnya bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Dari itu, ia mengambil keputusan akan membatasi langkahnya, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di dekatnya di Madinah. Keputusan itu disampaikan dan ditawarkan oleh Khalifah secara lunak, lembut dan bijaksana. Katanya, tinggallah di sini di sampingku, disediakan bagimu unta yang gemuk yang akan mengantarkan susu pagi dan sore. Aku tak perlu akan dunia, tuan-tuan, ujar Abu Dzar. Benar, ia tidak memerlukan dunia manusia, karena ia termasuk golongan orang suci yang mencari kekayaan ruhani dan menjalani kehidupan untuk memberi dan bukan untuk menerima. Dimintanyalah kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an agar ia diberi izin tinggal di Rabadzah, maka ia pun diperkenankannya. Demikianlah kisah sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dalam memegang teguh nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Mudah-mudahan video ini menambahkan ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.